Iya. Saya tekan dulu musiknya. Tangan. Kiri. Dada. Puter. Balik. Langsung getar semua. Kakinya juga. Ya. Terus langsung gini. Terus pinggulnya. Ya, sekarang dada dan pinggul. Iya. Iya. Gimana? Aduh. Kok Pak Tio jadi ngos-ngosan? Berarti saya berhasil. Soalnya semakin Pak Tio itu semakin ngos-ngosan, wanita itu juga mendengar desahan itu semakin bergairah. Oh gitu ya? Iya. Ada treatment lagi selanjutnya. Oh gitu. Tapi Pak Tio kira-kira mau duduk atau tiduran aja di depan? Ya terserah. Kalau menurut saya sih duduk aja ya. Apa bedanya dengan tiduran? Ya sebenarnya sih kalau misalkan Pak Tio itu duduk, saya tuh bisa lebih memegang kendali gitu Pak. Oh. Ya itu bagian treatment yang kedua. Oh. Gimana? Ya duduk aja. J, monggo duduk. Tunggu di sini ya. Iya. Ayo cepat Ibu. Itu mobil Bapak ini ya. Ayo, mau kemana? Loh Mimi? Mimi mau kemana kok? Rame-rame? Loh, ditanya kok balas nanya? Gimana sih Papa nih? Ayah bukannya tadi mau ke supermarket? Kok sekarang lagi ada di sini? Anu Bunda, kebetulan ayah kesini lagi ada perlu. Loh, Bunda sendiri ngapain di sini? Mas tuh ngapain sih di sini? Anu Dek, saya kesini itu ada perlu sama bapak-bapak ini juga. Iya, tapi perlunya apa? Jangan bilang ya Mas, kalau Mas tuh mau ke rumahnya si Denok, ya kan? Udahlah, lama banget sih di sini terus. Kita ke rumah Denok langsung. Kita, ayo. Sini Mas, ayo. Gimana urutan saya Pak? Enak. Enakan atau saya lebih kencengin lagi? Masih kuat nggak? Aduh, udah cukup segini aja Denok. Enaknya bukan main. Enak ya. Kalau misalkan saya ke bawah lagi, enak nggak? Ya lebih enak. Lebih enak. Saya usap-usapin dulu sebelum diurut-urut bawahnya ya. Enak kan? Enak banget. Ayo Bu, cepetan. Aduh. Saya tuh suka. Denok, keluar kamu. Abang. Denok. Ada suara orang di luar. Mas, ada suara apa ya Pak kok? Berisik banget ya. Kami tahu Pati ada di dalam. Pati. Waduh, itu suara istri saya. Bapak nggak bilang sama Ibu kalau mau ke sini? Ya enggak, kalau bilang itu akan jadi masalah. Udah saya harus keluar dari pintu belakang, ya. Aduh, sumpah. Astaga, ini, lari kemana nih? Sembunyi di mana? Ada apa sih Bu, Ibu? Denok, sekarang kamu ngaku aja deh. Kalau kamu ngaku salah, kita nggak akan ngapa-ngapain kamu kok. Ya kan Ibu-ibu? Ayo, sekarang jawab. Di mana suami saya kamu umpetin? Jawab! Aduh, saya nggak bisa. Kemana nih?
satu-satunya nih tempat untuk bersembunyi. Sebentar, Ibu tenang dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua salah paham. Saya tuh nggak tahu apa maksudnya ibu-ibu itu bilang. Dan maksiat itu nggak ngerti ya maksudnya nopo. Saya tuh cuma pedagang jamu saja. Kelamaan nih Jawa ngomong. Aduh. Ngumpet-ngumpetin nopo ya, Bu? Oh, Pak Tio masuk ke sini juga. Pak RW, Pak. Sempit tempatnya udah Pak. Bapak di luar aja kan kita tahu sama tahu. Di luar rame. Itu ada istri Pak RW juga. Gimana sih? Gawat kalau begini nih. Udah diam di sini aja, jangan keluar. Udah kita masuk aja. Udah. Sempit Pak. Yalah, cukup untuk berdua. Aduh, Pak Tio sempit ini. Aduh, Pak Tio jangan nginjek kaki. Bukan masalah nginjek, ini memang sempit keram ini kaki saya. Bu, saya itu memang baru pindah di sini. Tapi niatnya saya itu memang dagang jamu. Niatnya jualan obat tradisional untuk ngobati orang-orang yang memang punya masalah dengan kesehatan. Jangan seuzon dulu. Masih mau bohong juga? Ngotot banget sih kamu. Kamu pikir kita nggak punya bukti? Nih. Cepet kasih lihat. Nih. Kamu bisa jelasin nggak apa ini? Ini baru 2 orang loh yang ketahuan. Belum yang lain loh Bu yang kita nggak tahu. Iya benar. Masya Allah, itu siapa yang motoin? Ini biasa-biasa aja. Ibu dibilang biasa-biasa aja. Oh my God. Foto itu kamu bilang foto biasa. Itu foto kamu berdua sama suami saya di rumah kamu. Itu tuh bukti kalau kamu tuh perempuan bejat, denok, jawir. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Bikin emosi. Ya ampun, itu sepatunya suami saya di situ. Berarti suami saya ada di dalam dong. Di mana kamu sembunyiin suami saya? Di mana? Sebenarnya ada apa sih di luar? Di luar banyak orang, ramai banget. Pengen masuk ke rumah ini, termasuk istri saya dan istrinya Pak RW. Waduh, kalau gitu gini deh Pak. Kita keluar aja, kita jelasin sama mereka. Oh, jangan dong. Gimana sih Pak RW ini? Jangan cari penyakit. Nanti ikut-ikutan kena juga saya ini. Gimana sih Pak RW ini? Loh, Pak Tio gimana sih? Iya Pak Tio nyalain saya maksudnya. Saya nggak macem-macem Pak sama Denok. Kok macem-macem gimana? Pak RW, sebelum saya masuk ke sini, saya kan ngintip dari jendela. Nah Pak RW itu ngapain tuh? Sama Denok. Ayo, ngapain? Kira Pak, nggak ngapa-ngapain. Pak Tio-nya aja pikirannya kagak-kagak. Enak aja ngomong kayak gitu. Pak RW, terus kemudian tadi pagi Pak RW bilang, tadi malam. Nah terus ngapain tuh? Tadi malam sama Denok. Udahlah Pak RW, nggak usah macam-macam. Ya, kita tahu sama tahu aja. Yang macam-macam tuh Pak Tio. Pak RW gimana sih? Orang saya intip. Intip. Pak Tio lihat saya nggak? Apa cuma denger doang? Suaranya kedengaran. Nggak usah bohong. Ya ilah, suara aja kagak lihat jelasnya. Mana tuh? Di mana nih mereka ngumpet? Jangan-jangan ngumpet di plafon lagi nih. Abang! Nggak mungkin lah Bu, nggak bisa. Mungkin aja dong udah lihat. Aduh, gimana ya? Mana sih? Papi! Abang! Mau kemana sih Papi? Bang! Keluar nggak? Ada yang bersin? Ada yang bersin di dalam nih. Ayo masuk. Langsung aja kelamaan. Nggak ada apa-apa sih tapi di sini ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sih di lemari. Nggak ada apa-apa kan Bu? Papi, ayo keluar nggak? Keluar nggak Bang? Keluar. Ya Abang, buruan keluar. Papi, ngapain sih pakai bunga-bunga kayak gini? Dih, malu-maluin. Keluar. Keluar cepetan. Keluar nggak? Keluar. Ayo Pi, keluar. Keluar. Sih ngapain sih pakai semuanya di lemari? Udah kagak ada keram-keraman. Bodoh amat. Nih, lihat nih. Sini Papi, sini. Ya ampun. Udah kebuktikan, Bun. Udah kebuktikan, Ibu. Ini Papi sama Pak RW diumpetin di dalam lemari sama Denok. Betul Bu, Ibu boleh tanya sama suami Ibu masing-masing. Saya nggak ngumpetin dalam lemari. Enggak, dengerin dulu. Denok itu benar.
nggak nyembunyiin kita di dalam lemari. Orang kitanya sendiri kok yang masuk dalam lemari. Karena kita mau melarikan diri dari belakang itu, ternyata nggak ada pintu. Lagian saya sumpah nih, saya sumpah. Saya nggak buat yang aneh-aneh. Alah, nggak usah ngomong nggak buat yang aneh-aneh, nggak buat yang aneh-aneh. Tapi ngapain pakai kabur? Ngeselin banget sih abang. Pusing kepala. Kalau begini caranya sih ya terpaksa udah buka rahasia. Tuh kan, pakai rahasia-rahasiaan lagi segala. Udah bongkar aja sekarang, apaan rahasianya? Udah buka aja, Pak RW, buka. Terus terang supaya jangan sampai salah paham. Ntar saya kena lagi. Pak Tio kok masih salahin saya aja sih? Ya iyalah, ini kan gara-gara Pak RW nih. Begini. Saya ini kan punya masalah sama bau kaki saya. Ini masalah udah lama banget. Sampai-sampai mempengaruhi bini saya. Disering uring-uring sama saya. Deket nggak mau, apalagi tidur sama saya. Loh, jadi pas waktu ada kenduri itu bau kaki Pak RW ya? Iya. Terus apa hubungannya sama Denok? Denok ini nih, dia kan ngerti ramu-ramuan. Saya tanya sama dia, tahu nggak caranya bagaimana buat ngilangin bau kaki saya? Begitu. Kebetulan saya diajarin sama nenek saya turun-temurun mengenai rempah-rempah, bagaimana cara mengatasi bau ketiak, bagaimana cara mengatasi keringat. Jadi kebetulan saya cobakan ke Bapak RW. Memang sih nggak cuma sekali, harus rutin dan Pak RW harus disiplin. Alhamdulillah, bukan hanya itu saja, saya tambahin dengan bahan yang lain. Dan gimana Pak RW? Nah tuh dia, begitu saya dirawat 2 kali, mulai terasa tuh. Baunya udah mulai hilang. Ini saya sendiri udah ngerasain manfaatnya. Dia udah mulai berani deket-deket sama saya. Berani tidur sama saya. Bener gak, Bu? Tuh. Iya juga sih. Ya udah, sekarang itu kan Pak RW. Sekarang kalau Papi kenapa kesini? Ayo. Papi nggak bawa kaki kan? Atau Papi nih yang punya niat jelek kesini? Iya. Enggak, Mi. Enggak begini, Mi. Belakangan ini kan Papi kan setiap kali setelah maghrib Papi itu kan langsung tidur. Bobo bablas terus sampai pagi. Dan itu kan selalu yang dikomplain sama Mami. Makanya Papi itu berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri, Mi. Papi itu menemui tukang jamu Denok ini. Gimana caranya supaya Papi ini bisa sehat, bugar, dan bersemangat lagi. Bisa ngejos gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Denok. Dokter. Loh, ini kok rame amat? Kamu lagi open house ya? Dokter, sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenalkan beliaunya ini Dokter Boyke. Dokter Boyke selama ini yang membimbing saya dan juga kasih pelajaran untuk saya tentang obat-obatan. Ya intinya tentang kesehatan gitu loh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya sih sebagian kayaknya pernah ketemu di klinik ya Pak ya? Oh, jadi Dokter Boyke kenal sama Denok? Denok ini mitra saya. Saya ini ketemu sama Denok waktu itu di pameran obat tradisional. Kita ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, bahkan beberapa bapak-bapak ini pun dikirim ya ketemu dengan dokter. Nah, saya tuh tiba-tiba punya kepikiran gimana kalau kita punya pos-pos kesehatan yang mandiri. Jadi sebenarnya Denok ini percobaan buat saya agar membuat masyarakat itu sadar akan obat-obat tradisional sekaligus membantu persoalan rumah tangga secara tradisional, ya kan? Iya betul dokter. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, Denok ini tiap minggu konsultasi sama Dokter Boyke. Nah, yang saya harapkan nantinya tiap-tiap wilayah itu Pak punya pos-pos kesehatan tradisional. Karena kalau suami istri juga diranjangnya oke, pastinya semuanya juga akan harmoni. Betul sekali dok. Dan Dokter Boyke juga pengen mempopulerkan lagi adanya program apotik hidup. Jadi ingin memperkenalkan tentang
tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat. Gitu kan dokter? Iya, jadi kan kalau sakit-sakit yang sedikit sih nggak tergantung sama dokter sama rumah sakit, iya kan? Bisa diobati sendiri. Jadi selama ini kita semua tuh salah paham sama Denok. Denok, saya mewakili warga di sini. Kita minta maaf ya. Iya Denok, kita semua minta maaf ya. Nggak apa-apa Bu, Bapak. Saya juga sudah mengikhlaskan kok. Lagian juga jelas. Saya juga minta maaf ya Denok. Ini semua gara-gara si Juli tuh. Kalau misalnya kita nggak kehasut Juli, kita juga nggak bakalan kayak begini. Maaf ya. Nggak apa-apa Bu. Ya, pokoknya ke depannya nanti kita harus jalankan semua program Dokter Boyke bersama seluruh masyarakat. Setuju. Ya Pak Dokter, saya ini juga sebagai RW bakal mengerahkan semua warga saya buat ngikutin program Pak Dokter. Iya. Nah, begitulah Pak. Itu harapan saya. Mari sejak ini kita akan sehatkan lingkungan kita, oke? Ya Allah, ya Bang ya. Jamu nih Mas. Jamu Mas. Jamu. Mau jamu Mas. Kalian juga mau jamu si Denok? Coba